Nah, gimana pendapatmu? Kabin kayu terbesar di dunia memang benar-benar indah. Dikenal sebagai Forestry Building, ukurannya sangat besar dengan panjang lebih dari 63 meter dan tingginya lebih dari 22 meter. Kabin ini dibangun tahun 1905 di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Dan Portland dikenal sebagai industri gandum dan terigunya yang berkembang, pelabuhan pengapalan, dan industri perkayuan yang berkembang pada saat itu. Kabin kayu ini adalah bagian dari pameran besar yang diadakan di Portland. Pembangunan struktur ini butuh waktu 2 tahun. Forestry Building dibangun dari batang-batang kayu utuh, kulit kayunya pun masih melekat. Interior kabin menahan 54 batang kayu berkulit dan sebagian di antaranya bergaris tengah 2 meter. Batang-batang kayu ini menyangga lorong tengah 2 lantai yang dilengkapi dengan sejumlah atap transparan. Bangunan ini didesain berbentuk salib. Lalu, suatu malam hampir 60 tahun kemudian, salah seorang tetangga mencium bau asap. Dia melihat keluar dan kebakaran. Forestry Building dengan cepat lenyap di depan matanya. Kru pemadam kebakaran datang 15 menit setelah api mulai berkobar, tapi meski semua upaya sudah dilakukan, mereka nggak berhasil menyelamatkan kabin itu. Apinya tinggi sekali, hampir setinggi bangunan 10 lantai. Kebakaran itu begitu besar hingga menerangi langit sejauh berkilo-kilometer. Lingkungan itu bersinar dengan cahaya oranye dari api. Jendela-jendelanya meletup karena panas, kaca berjatuhan dan abu seukuran keping salju raksasa jatuh ke tanah dalam jarak 1,5 kilometer dari kabin. Forestry Building lenyap cuma dalam 2 jam. Kebakaran terjadi karena pemasangan kabel listrik yang buruk sejak kabin itu dibangun. Ada loh struktur kayu yang lebih luar biasa. Contohnya, kuil Buddha Todaiji di Jepang yang berasal dari awal abad ke-8. Sekarang bangunan ini bahkan jadi salah satu situs warisan dunia versi UNESCO. Pembangunan kuil ini sangat sulit, tim konstruksi butuh waktu lama untuk membangun struktur itu sebab adanya beberapa kebakaran dan gempa bumi kuat. Proyek itu begitu besar dan bahkan mungkin terlalu ambisius karena nyaris bikin bangkrut ekonomi Jepang saat itu. Kuil Todaiji butuh banyak impor emas dan hampir menghabiskan seluruh cadangan perunggu di Jepang. Kuil ini telah berdiri kokoh dan kuat selama berabad-abad, tapi masih harus menjalani begitu banyak rekonstruksi dan kemunduran. Salah satu struktur kayu terbesar yang pernah dibangun manusia ada di New Mexico. Bangunan ini diberi nama Atlas dan dibuat dari struktur setinggi bangunan 12 lantai dengan panjang 305 meter. Atlas dibangun dengan kayu laminasi, lem, dan pasak fiberglass. Bangunan ini dibuat untuk mengetes resistensi gangguan elektromagnetik atau EMP dari pesawat yang sedang terbang. Bangunan ini menghasilkan EMP alami, hal yang tidak pernah terjadi. Ini adalah investasi besar yakni $60 juta, tapi cuma beroperasi 1 dekade lebih sedikit. Selama periode itu, saat teknologi berkembang, akhirnya simulasi komputer lebih hemat biaya dibanding Atlas. Bangunan kayu tertinggi di dunia berlokasi di Norwegia. Bangunan ini selesai pada bulan Maret 2019. Tinggi menara ini 85,4 meter. Ada 18 lantai dengan sebuah hotel, apartemen hunian, perkantoran, sebuah restoran tempat menyantap makanan enak, dan fitur-fitur tambahan seperti aula renang. 10 lantai pertama dibangun dengan unsur kayu prefabrikasi. Prefabrikasi artinya sesuatu dibangun dari bagian-bagian yang sudah dibuat di pabrik, jadi kamu bisa merakitnya di lokasi bangunan dengan relatif lebih cepat. Dek lantai atas terbuat dari beton, dengan begitu bangunan memperoleh beban tambahan yang penting untuk kestabilannya. Dengan bagian-bagian prefab, berarti menara bisa selesai jauh lebih cepat daripada bangunan beton dengan tinggi yang sama. Hoho di Austria adalah bangunan berikutnya dalam daftar kita sebagai menara kayu tertinggi kedua di dunia. Bangunan ini memiliki 24 lantai dan setinggi 84 meter. Struktur ini dibuka untuk umum di tahun 2019, 75% dari bangunan itu adalah kayu. Sisanya, yaitu intinya, terbuat dari beton. Sementara itu, dinding interior dan langit-langitnya dilapisi beton tipis yang menyangganya. 3 lantai atasnya merupakan apartemen hunian dan lihat pemandangannya deh. Apa nggak keren kalau kita tinggal di sini? Di bangunan ini juga ada hotel dengan 120 kamar yang menempati 9 lantai. Dengan area komersial kecantikan, kesehatan, dan kesejahteraan, menara kayu ini punya semua yang kamu perlukan.
Sebenarnya, Brock Commons Toll House adalah akomodasi mahasiswa. Lokasinya di Vancouver, Kanada, dan merupakan bagian dari University of British Columbia. 18 lantai menjulang dengan ketinggian 50 meter lebih dan bangunan ini cukup untuk menampung 400 mahasiswa lebih. Seperti banyak konstruksi kayu lain yang telah berdiri di seluruh dunia, bangunan ini juga terbuat dari bagian-bagian prefab. Karena itu, tim konstruksi mampu menyelesaikannya dalam 70 hari setelah semua bagian yang dibutuhkan terkumpul. Gimana ya rasanya menghabiskan waktu di rumah pohon terbesar di dunia? Dikenal sebagai The Minister Tree House, rumah pohon ini dibangun di Crossville, Tennessee. Rumah pohon ini raksasa, terutama kalau membayangkan seperti apa rumah pohon. Ini adalah bangunan 10 lantai dengan ruang tinggal lebih dari 3.000 meter persegi. 6 pohon ek menyangganya, ditambah 250.000 paku telah dipakai di rumah itu sejak 1993. Ada penthouse di lantai 10-nya, dan di tengah rumah juga ada sebuah ruangan luas. Begitu luasnya hingga kamu bisa main basket di sana. Ini bukan produk instan ya, karena untuk menyelesaikannya butuh 14 tahun. Seluruh rumah pohon The Ministers terbuat dari kayu, tapi total biaya bangunannya tetap saja hampir 200 juta rupiah. Kita masih di tanah Amerika, berlanjut ke kabin kayu lain bernama Timber Moose Lodge. Lokasinya di Heber City, Utah, dan dianggap sebagai kabin kayu pribadi terbesar di Amerika Serikat. Lebih dari 2.400 meter persegi ruang tinggal jelas menunjukkan hal itu. Kabin ini memiliki 16 kamar mandi dan cuma 13 kamar tidur. Sebuah sauna, kolam renang dalam ruangan, dek luar ruangan, dan sejumlah balkon serta pemandangan indah juga dimiliki oleh kabin ini. Ini sebenarnya kabin kayu yang bisa menampung sampai 60 orang. Kita ke Norwegia sekali lagi yuk untuk melihat Treet, blok hunian setinggi 51 meter yang selesai dibangun tahun 2015, cuma 4 tahun setelah mulai didesain. Ada 64 apartemen dalam bangunan 14 lantai ini. Orang juga menyebutnya The Tree sebab didesain dengan bahan-bahan kayu. Sejumlah bagian fasad Treet dilapisi logam dan kaca. Dengan begini, kayunya aman dari kondisi cuaca buruk. Bobot bangunan The Treet pastinya lebih ringan dibanding bangunan beton, tapi strukturnya masih diperkuat sebab tim konstruksi membuat struktur kerangka penahan beban dari rangka kayu laminasi yang direkatkan. Kabin-kabin kayu umum ditemukan di Amerika di masa lalu, tapi banyak di antaranya telah terbakar habis atau hancur. Salah satu kabin kayu besar terakhir yang masih bertahan adalah Granite Loma. Kamu bisa menemukannya di pesisir Danau Superior, Michigan. Lebih dari 400 perajin Skandinavia berkumpul dan membangun Granite Loma antara tahun 1019 sampai 1923. Seorang pria kaya ingin rumah musim panas yang bagus yang akhirnya menjadi kabin kayu mewah besar dengan pantai pribadi dan banyak fitur lain untuk relaksasi dan seru-seruan ini. Bangunan kayu adalah masa depan sebab kita bisa memanfaatkan material konstruksi terbarukan yang bisa kita temukan di alam. Dan bangunan semacam itu harus aman guna menghindari nasib serupa forestry building sejak awal. Ini artinya bangunan ini harus tahan api. Beberapa bulan lalu diadakan tes kebakaran kayu massal terbesar yang pernah diadakan di dunia. Lebih dari 150 ahli dari seluruh Kanada, termasuk insinyur, petugas kebakaran, arsitek, dan banyak yang lain, berkesempatan melihat tes kebakaran skala penuh di Lab Penelitian Bahan Peledak Kanada di Ottawa. Mereka harus melihat apa yang terjadi pada konstruksi kayu besar ketika terpapar api. Hasilnya, sekitar 40 menit setelah kebakaran mencapai puncaknya, api padam dengan sendirinya. Itu berarti kayu massal bisa menghadapi kebakaran sebagaimana konstruksi yang gak mudah terbakar. Struktur kayu massal bisa menghadapi kebakaran bahkan dalam skenario saat sistem sprinkle tak berfungsi dan dinas pemadam gak bisa merespon pada saat itu. Wah, hasilnya bikin lega nih.